Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada mata kuliah biostatistik, ini akan saya jelaskan tentang regresi linier. Untuk materi regresi linier ini, yang ingin saya tekankan adalah bagaimana memanfaatkan aplikasi di dalam web. Ya. Dengan menggunakan StatBlue, maka kita bisa gunakan aplikasi tersebut, ya setidaknya untuk menggantikan posisi SPSS, ya bisa kita gunakan StatBlue. Nah, sebelum kita mengarah ke aplikasi StatBlue, maka terlebih dahulu saya jelaskan tentang apa sebenarnya manfaat dari eh, regresi linier ini. Jadi, analisa regresi linier itu ada bermacam-macam ya. Analisa regresi ini ada yang sifatnya linier, ada juga yang sifatnya non-linier. Nah, untuk yang regresi linier, ini ada yang sederhana, kemudian ada yang multiple regression atau regresi linier berganda, yang memiliki bermacam-macam variabel. Ya. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang regresi linier sederhana, yang memiliki beberapa persyaratan untuk melakukan analisis ini. Yang pertama adalah skalanya harus interval, ya. Dan yang kedua, skalanya harus rasio. Untuk itu, kita bisa membuat satu contoh. Jadi ada sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan korelasi kadar hemoglobin terhadap nilai biostatistik. Hal ini didasarkan atas pemahaman begini. Secara teori, apabila seseorang itu memiliki nilai Hb yang rendah, maka dia akan terjadi anemia ya. Jadi badannya akan lesu, mudah capek, kemudian tidak bisa berpikir, dan hal ini bisa menyebabkan penurunan nilai. Untuk itu, pada penelitian ini akan dijelaskan bagaimana korelasi gitu ya antara kadar Hb dengan biostatistik. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita coba menggunakan web berbasis web gitu ya. Jadi kita masuk ke ini, kita lihat, kita cek dulu ini ya, StatBlue, dan ini ada berbagai macam pilihan-pilihan ya. Jadi bisa kita gunakan di sini, dan ini khusus kita gunakan regresi yang linier. Ya, kita klik dulu ya untuk yang regresi linier. Nah, ini ada beberapa yang harus diisikan, yaitu untuk variabel X itu diberi nama apa? Tadi ya Hb ya, hemoglobin, kita tulis Hb, kemudian ini adalah nilai gitu. Nah, untuk ini ya, untuk nilai X dan Y, tadi sudah saya sampaikan ini ya, bisa kita lihat. Bisa langsung diambil dari Excel. Tinggal kita memasukkan saja, ini Hb. Kemudian ini nilainya. Nah, kemudian kita lihat apakah kita nanti juga termasuk di dalamnya mengisi atau memasukkan nilai regresinya. Ini ada H0, beta sama dengan 0, H1-nya beta tidak sama dengan 0, dengan alfa 0,05. Dan ini bisa kita sesuaikan berdasarkan alfa yang kita inginkan. Nah, untuk display output, jadi output ini bisa kita gunakan 2, 4, dan seterusnya kita bisa pilih. Untuk ini saya coba pilih 2 ya, 2 desimal. Dan setelah ini kita langsung hitung ya. Akan mudah. Nah, di sini akan ketemu nilai koefisien korelasinya R kuadrat sama dengan 0,55. Sorry, koefisien determinasinya 0,55 dan koefisien korelasinya R ini 0,74. Jadi apabila nilai R kuadrat ini ya, nilai R kuadrat ini nilainya antara 0 sampai 1. Jadi ada beberapa yang terbagi. Jika R-nya R ya, bukan R kuadrat ya. Kalau R-nya itu adalah R kuadrat itu 0,2, maaf. 0,2 sampai 0 sampai 0,2 ini sangat lemah. 0,2 sampai 0,4 ini termasuk lemah. 0,4 sampai 0,6 sedang. 0,6 sampai 0,8
tinggi korelasinya, dan kalau 0,8 sampai 1 nilainya sangat tinggi, korelasinya sangat tinggi. Dan jika kita ketahui 0,55 ini termasuk korelasi sedang. Ya. Nah, jika R kuadrat ini mendekati 1, maka korelasi antara X dan Y ini termasuk korelasi sedang, dan setiap Y ini bisa dijelaskan oleh besarnya X. Nah, karena ini adalah terkait dengan nilai HB, maka mohon berhati-hati ketika kita membuat penjelasan. Contohnya begini, ini kan terkait dengan nilai HB dan nilai. Jadi kalau misalkan adakah orang tuh HB-nya 4? Oh ada. Adakah orang HB-nya 6? Oh ada. Jadi kalau dia itu ada, tapi pertanyaannya apakah dia bisa menyelesaikan nilai ujian? Itu yang pertama. Dan pasti dia dirawat karena HB-nya rendah. Sehingga kalau kita menentukan nilai HB seperti ini, hati-hati ketika kita memasukkan nilai X untuk mengetahui Y. Ya. Sehingga ini rentangnya, ini harus ada catatan bahwa HB ini diukur pada kondisi semuanya normal. Sehingga di situ ada kaitan antara nilai yang dihasilkan dengan HB yang didapatkan dari pengukuran. Nah, dari hasil ini ya kita ketahui bahwa ini diketahui ya, estimasi slope-nya adalah B-nya 8, tadi sudah dihitung. Kemudian ini bisa dihitung semuanya ya. T statistiknya juga 4,68, P value-nya P sama dengan 0. Ini bisa kita ketahui. Sehingga interpretasinya apa? Interpretasi dari hasil ini ternyata reject H0. Jadi H0-nya di reject, artinya P kurang 0,05. Artinya apa? Bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang bermakna antara nilai HB dengan nilai biostatistik. Nah, ini kita ketahui bahwa dengan menggunakan metode ini ya, dengan menggunakan linear regresi sederhana ini, kita juga bisa melihat, mengukur dan menghitung nilai-nilai statistik secara mudah gitu ya. Jadi tidak perlu download yang yang SPSS dan lain sebagainya. Dengan menggunakan aplikasi ini ternyata cukup bisa membuat penelitian kita lebih mudah dan lebih sederhana. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuliah biostatistik khususnya untuk regresi linear kali ini. Jika ada beberapa hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.